Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Darmina Barus selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Nabila Hasna Pratama, mahasiswa semester 1 jurusan Manajemen di Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di sini saya akan memaparkan ringkasan materi pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia selama setengah semester untuk memenuhi tugas ujian setengah semester kali ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung menuju materi. Yang pertama ada hakikat bahasa Indonesia. Terdapat sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa yang sejak 28 Oktober 1928 hingga kini kita beri nama Bahasa Indonesia memiliki rentang waktu proses perkembangan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Dimulai dari abad ke-7 sampai ke-9, bahasa sebagai wahana komunikasi. Bahasa yang dimaksudkan di atas tentu tidak terbatas penggunaannya hanya pada lingkup kehidupan beraktivitas di istana, melainkan juga di dunia pendidikan. Pada masa awal kejayaan Kerajaan Sriwijaya, diketahui bahwa di kota pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya telah berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha terkenal dengan guru besarnya seperti Dharmapala dan Cakyarkirti. Bukti kuat atas pendapat itu didasarkan pada temuan prasasti-prasasti bersejarah di berbagai tempat di Nusantara yang bertuliskan bahasa Melayu kuno dengan angka tahunnya yang bersamaan dengan masa perkembangan kejayaan kerajaan maritim tersebut. Lalu abad ke-14 sampai ke-16, ditemukan sebuah batu nisan dengan aksara Palawa pada tahun 1380 Masehi pada salah satu kuburan Raja-Raja Pasai di Minie Tujoh, Aceh. Pada batu nisan itu terdapat syair berbahasa Melayu kuno yang dipengaruhi bahasa Arab yang isinya antara lain menyebutkan bahwa raja yang terkubur di makam itu telah memeluk agama Islam. Selain itu, tumbuh jayanya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai pesisir Nusantara pada abad ke-14 Masehi ini menambah percepatan pula terhadap perkembangan bahasa Melayu, terlebih setelah aksara Palawa digantikan dengan aksara Arab Melayu atau aksara Jawi. Pada abad ke-15 Masehi, diperkirakan bahwa dalam abad inilah bermunculan berbagai cerita rakyat dan cerita asing yang dibawa pendatang, yaitu pedagang dan penyebar agama. Pada abad ke-16, setelah runtuhnya kekuasaan Raja-Raja Melayu di Semenanjung Malaka, tugas pengembangan bahasa Melayu diteruskan oleh Kerajaan Samudra Aceh. Pada masa kejayaannya lah, kesusastraan Melayu berkembang. Selanjutnya, abad ke-17 dan ke-18. Pada abad ke-17 ini muncul karya-karya sastra Melayu yang hingga kini masih dapat kita baca. Abad ke-19, di abad ini pada Kongres 1 Pemuda Indonesia 2 Mei 1926 bahasa Melayu tinggi yang menjadi dasar bahasa Indonesia dan diberi nama baru. Lalu pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dikukuhkan sebagai bahasa Indonesia. Pada abad ke-20, tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Dan abad ke-21, terkait dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada abad ke-21, terdapat 3 peristiwa yang patut menjadi catatan, secara berurut yakni Kongres Bahasa 8, 9, dan yang 10. Semuanya berintikan kepada harapan agar pemerintah benar-benar berperan pada kegiatan penelitian dalam peningkatan dan pemantapan bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi jati diri bangsa yang mantap pula di kancah aneka bangsa. Lalu ada tokoh sejarah bahasa Indonesia yaitu Raja Ali Haji dan Herman Bronner van der Tuk. Dan kedudukan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat atau digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan pada urutan ketiga Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, dan juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 Bab 15. Lalu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu lambang kebanggaan nasional, lambang identitas sosial, alat pemersatu keberagaman masyarakat, alat pendukung antar budaya dan daerah. Dan sebagai bahasa negara yaitu bahasa resmi, bahasa pengantar resmi lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam hubungan nasional, bahasa resmi dalam pengembangan budaya. Selanjutnya ada variasi bahasa,
Yang pertama lisan dan tulisan, kedua resmi dan tidak resmi, ketiga bahasa dialektual, keempat bahasa kaum terpelajar, kelima bahasa bidang khusus, keenam bahasa baku dan tidak baku, ketujuh bahasa baku tulis dan baku lisan, dan kedelapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah materi dari bab ke-1, yaitu hakikat bahasa Indonesia. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan. Komponen ejaan. Pemakaian huruf meliputi penggunaan huruf abjad dari A sampai Z, huruf vokal A, I, U, E, O, huruf konsonan, yaitu huruf abjad selain dari huruf vokal, huruf diftong I, Au, Oi, gabungan huruf konsonan K, H, N, G, N, Y, dan S, Y, dan terakhir huruf kapital. Selanjutnya, penulisan kata. Pertama, kata dasar. Suatu kata yang utuh, asli, dan belum memperoleh imbuhan apapun, contoh ibu dan buku. Kedua, kata turunan, kata pengembangan atau bentuk kata dasar yang ditambahkan imbuhan. Ketiga, bentuk ulang, yaitu bentuk kata yang mengalami pengulangan. Keempat, gabungan kata, di mana apabila gabungan kata itu mendapatkan awalan dan akhiran, penulisan gabungan kata harus rangkaian dan tidak diberi tanda hubung. Kelima, suku kata atau silabel adalah unit pembentuk kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem. Keenam, kata depan di, ke, dan dari. Kata depan atau preposisi pada bahasa Indonesia menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Kedelapan, singkatan dan akronim. Singkatan adalah kependekan atau gabungan huruf, sedangkan akronim adalah kependekan huruf yang terdiri atas beberapa unsur. Kesembilan, angka dan bilangan. Angka adalah simbol digital atau beberapa digit yang digunakan untuk melambangkan suatu nilai bilangan, sedangkan bilangan adalah ekspresi matematika yang telah didefinisikan dan digunakan untuk melakukan perhitungan. 10, kata gantiku, kau, ku, mu, nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, buku ini boleh kau baca, atau bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Ke-11, kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, surat itu dikembalikan kepada si pengirim, atau ibu itu membelikan sang suami sebuah laptop. Selanjutnya, pemakaian tanda baca meliputi pemakaian tanda baca titik, koma, titik dua, dan koma, titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya dan tanda seru, tanda elipsis, tanda petik dan petik tunggal, tanda kurung dan kurung siku, garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Selanjutnya, penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum terserap dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle, shuttlecock, dan del, home, or home. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Itulah pemaparan materi kedua mengenai ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, kata dan istilah. Pengertian kata. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata, maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Selanjutnya, pengertian istilah. Hasil pemahaman dari sejumlah sumber memberi ketentuan bahwa istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, arti tidak ganda atau polisemik. Dengan mengambil morfologi sebagai contoh, dalam bidang ilmu bahasa linguistik, istilah ini dimaknai sebagai ilmu tentang bentuk serta pembentukan kata. Istilah morfologi dengan makna tunggal seperti itu penggunaannya terbatas pada bidang kajian bahasa saja. Selanjutnya, sumber kata dan istilah.
Sumber kata yaitu berasal dari bahasa Melayu, dari bahasa-bahasa daerah atau serumpun, dari bahasa asing, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Parsi, dan Tamil, bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, bahasa Cina, Latin, dan Italia. Lalu sumber istilah terdapat dari bahasa Indonesia atau Melayu, dari bahasa daerah atau serumpun, dan dari bahasa asing. Dari 3 sumber istilah di atas, masing-masing terdapat syarat dalam pemilihan kata yang harus dipenuhi agar dapat dibentuk menjadi sebuah istilah. Lalu ada diksi atau pilihan kata, merupakan kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Dalam diksi atau pilihan kata meliputi relasi makna, kesinoniman, kehomoniman, kepolisemian, kehiponiman, keantoniman, makna konotatif dan denotatif, ungkapan idiomatik, kata konkret, dan abstrak. Itulah tadi pemaparan materi mengenai kata dan istilah. Dan yang terakhir mengenai kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Dalam tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru yang sesuai dengan intonasi final. Lalu unsur kalimat. Pertama, subjek, bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Subjek bersifat definit atau tertentu, berupa nomina, frasa nominal, atau pronominal yang berperan sebagai pelaku atau pokok. Dalam konstruksi bahasa Indonesia, subjek terletak di awal kalimat dan tidak didahului kata depan. Kedua, predikat, bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Wajib tidaknya kehadiran objek dan pelengkap dalam sebuah kalimat ditentukan oleh predikatnya. Ketiga, objek. Kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif. Oleh karena itu, secara gramatikal, objek berfungsi melengkapi predikat berupa aktif transitif. Keempat, pelengkap. Kehadiran pelengkap dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat berupa verba intransitif pada kalimat aktif. Secara gramatikal, pelengkap berfungsi melengkapi predikat berupa aktif intransitif. Kelima, keterangan. Keterangan berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan predikat. Selanjutnya, jenis kalimat. Ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat lengkap dan tidak lengkap, kalimat inversi, dan kalimat permutasi. Lalu ada juga kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Adapun syarat kalimat efektif yaitu, pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Kedua, kalimat efektif harus lugas. Ketiga, kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan. Dan yang terakhir, kalimat efektif harus sejajar. Itulah materi yang terakhir mengenai kalimat. Sekian pemaparan ringkasan materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata dan tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.